Hai everyone, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat kalimat pertanyaan dan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris. Yes, no question. Itu adalah pertanyaan dalam bahasa Inggris yang hanya dijawab dengan kata yes dan no. Oke. Nah, yes itu ada kelanjutannya. Yes, I do misalnya. No, I don't. Atau yes, she is or no, she isn't. Dalam bahasa Inggris, dengan menjawab yes no question adalah sebenarnya suatu hal yang tidak segampang itu, atau sesuatu yang tidak semudah itu, atau sesederhana itu. Pada intinya kita memang harus mengerti bentuk present, bentuk past tense, bentuk present continuous, kemudian harus tahu juga bentuk modal atau auxiliary verb. Oke. Nah, jika kita memang tujuan belajar bahasa Inggris untuk academic writing atau untuk menjadi guru bahasa Inggris, tentu kita harus menguasai ini dengan baik. Dan jika kita memang menguasai bahasa Inggris hanya untuk percakapan or conversation purpose, ya kita tentu tidak perlu harus mempelajari detailnya, tapi kita hanya mempelajari simpelnya saja, bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan dan bagaimana cara kita menjawabnya. Cara bertanya dalam bahasa Inggris atau mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris itu ada dua, yaitu dengan yes no question dan WH question. Yes no question itu adalah pertanyaan yang dimulai dengan to be, dengan helping verb, dengan modal. Sedangkan WH question itu adalah diawali dengan kata misalnya what, when, who, which, who, dan lain-lain. Nah, kali ini di video ini saya akan membahas about ask a question with a yes no question. Pertanyaan yang menggunakan a yes no question. Misalnya, apakah dia bekerja hari ini, dengan apakah dia berbahagia hari ini. Oke. Nah, apakah dalam bahasa Inggris tidak simple ya. Jadi kita harus memperhatikan tensesnya dulu. Apakah dia bekerja hari ini dengan apakah dia berbahagia hari ini adalah sama-sama present tense. Tetapi kalau apakah dia bekerja hari ini adalah kata kerja, sedangkan apakah dia berbahagia hari ini adalah menggunakan kata sifat. Nah, kita menerjemahkan apakah di dalam bahasa Inggris itu tidak segampang itu. Jadi harus tidak bisa kita melihat kamus, karena kamus akan berbeda. Apakah yang pertama, apakah dia bekerja hari ini, kita menggunakan does she work today. Sedangkan apakah dia berbahagia hari ini dengan menggunakan is she happy today. Oke, perbedaannya seperti itu. Baiklah, kita akan membahas ini, memberikan pemahaman tentang bagaimana kita bertanya, how do we ask question with English language and how do we respond it. Yes, biasanya di pertanyaan dalam sebuah buku textbook bahasa Inggris itu, siswa saya biasanya bertanya, misalnya do they understand the topic. Do itu ditanya, dicari dalam kamus, dan itu tidak akan ketemu. Nah, kuncinya adalah kita harus mengetahui dulu jika pertanyaan itu diawali dengan to be seperti is, am, are, was, dan were, itu dijawab dengan yes no question. Jika pertanyaan diawali dengan auxiliary verb seperti do, does, did, have, has, dan had, itu juga pertanyaan yang dijawab dengan yes no question. Jika pertanyaan diawali dengan modal seperti can, could, may, might, should, will, shall, dan lain-lain yang termasuk di dalam to be, itu juga menggunakan yes no question. Yes no question itu adalah pertanyaan yang dijawab dengan yes atau no saja. Dan jawaban yes itu adalah tergantung pada awalnya kita menggunakan apa. Kalau kita menggunakan do, maka do kita gunakan di dalam merespon itu. Kalau does berarti does. Kalau will
will. Kalau has, kalau have. Ya, jadi tidak boleh menggunakan yang lain. Awalnya adalah kita harus memperhatikan kata depan atau kata awalnya apa yang digunakan. Misalnya, do you know Rudy Hartono? Oke, do yang kita pakai. Do you know Rudy Hartono artinya apakah kamu mengenal Rudy Hartono? Oke, perhatikan do you. Do subjeknya apa? Do you know Rudy Hartono? Berarti kita jawabnya dengan I. Kalau menjawabnya dengan yes berarti yes I do. Perhatikan do yang di depan tadi. Yes I do. Kalau no berarti no I do not atau no I don't. Oke. Nah, jika pertanyaannya diawali dengan kata does, misalnya does she know Rudy Hartono? Jawabannya ya yes she does. No she doesn't. Oke. Kalau pertanyaannya dengan kata did, misalnya did she know Rudy Hartono? Jawabannya yes she did atau no she didn't. Pertanyaannya bisa digunakan pakai have juga seperti itu. Have you known Rudy Hartono? Yes I have. No I haven't. Nah, jawabannya juga bisa kita perpanjang, misalnya yes I do. I know Rudy Hartono. Atau no I don't. I don't know Rudy Hartono. Oke, next contoh yang berikutnya adalah are you studying English? Are ini adalah to be ya, yang sama dengan and is. Are was were. Are you studying English? Perhatikan lagi are di depannya. Kita gunakan are saja. Yes I am. Misalnya are you studying English? Yes I am. Oke. No I'm not. Sama juga dengan kata is. Is she studying English? Yes she is. No she isn't. No she is not. Sama juga jika kita menggunakan am, juga sama seperti itu, diawali dengan kata am, sama dengan are dan is ya. Jadi pada prinsipnya adalah sama cara menjawabnya. Next, contoh yang berikutnya adalah kita menggunakan modal. Can you swim? Okay. Yes I can. No I can. No I cannot. Okay. Can juga, yang lain juga bisa kita gunakan. Misalnya, will you swim? Apakah kamu akan berenang? Yes I will. No I will not. Modal ini boleh dipelajari di postingan saya yang berikut ini di atas. Okay. Modal itu bisa dipelajari seperti itu karena modal ini agak sedikit berbeda. Modal jika dia berfungsi untuk misalnya untuk meminta bantuan, misalnya would you please open the door? Can you please open the door? Jawabannya bisa of course. Jawabannya bisa yes certainly. Yes of course. Sure. Oke, bisa jawabannya seperti itu, tidak harus yes I would seperti itu ya. Oke, nah satu lagi untuk has. Ya, has dengan have ini juga berbeda. Misalnya seperti ini. Dalam satu kalimat ada dua kata auxiliary misalnya, tapi yang satu berfungsi sebagai kata kerja penuh atau full verb. For example, does he have a bike? Apakah dia mempunyai sebuah sepeda? Nah, di situ ada dua sepertinya seperti auxiliary verb ya. Misalnya does itu juga termasuk kan tadi. Kemudian have di situ. Nah, tapi berbeda, have di sini adalah berfungsi sebagai kata kerja penuh. Dia adalah sebagai kata kerja yang mempunyai arti, mempunyai. Sedangkan does di sini adalah dia membantu kata kerja, membantu kalimat untuk membuat sebuah kalimat pertanyaan. Does he have a bike? Artinya apakah dia mempunyai sebuah sepeda? Kita bisa menjawabnya dengan yes he does atau no he does not. No he doesn't. Oke. Nah, bolehkah kita menjawabnya dengan menggunakan have untuk memperlengkapi jawaban yes dan no itu? Boleh ya. Itu adalah untuk UK, English UK atau bahasa Inggrisnya British ya, bisa dijawab dengan yes he has atau no he has not ya. Oke, bisa. Jadi khusus untuk have, has tadi itu bisa kita gunakan, tetapi itu khusus untuk British English, tidak di American English ya. Jadi kalau yang paling simpelnya adalah kita ingat saja di depannya apa. Kalau depannya diawali dengan kata does, ya sudah pakai does-nya. Does he have a bike? Bisa dijawab dengan yes he does atau no he doesn't. Jadi seperti itu ya. Kata kuncinya tadi adalah perhatikan dalam
awalnya menggunakan apa. Oke, kalau dia menggunakan to be, auxiliary verb dan modal itu gunakan yes dan no question. Terlihat simple tetapi rumit untuk dipelajari. Oke, silakan untuk berlatih dan mempelajari dengan very serious, dan kita akan bisa berkomunikasi, to communicate in English language. Thank you for your attention. See you later. Bye.